upon which surrender of the Japanese imperial forces is here to be given and accepted. Buang jauh-jauh narasi kalau Jepang cuma sekedar beruntung. Di balik peta dunia yang mendominasi warna penjajah barat, Jepang berdiri tegak bukan karena keajaiban. Mereka bertahan karena mereka adalah satu-satunya bangsa yang berani menjadi iblis untuk mengalahkan iblis. Kita tidak sedang bicara soal pedang, katana, atau tradisi-tradisi kuno. Kita berbicara tentang sebuah mesin perang yang membuat Washington, London, dan Moskow berkeringat dingin di meja perundingan. Bayangkan, sebuah kepulauan kecil yang terisolasi dalam waktu singkat berubah menjadi raksasa yang begitu mengerikan. Kekuatannya begitu sulit untuk dibendung, hingga dunia terpaksa menciptakan senjata paling mematikan yang pernah dikenal oleh manusia, yaitu bom atom. Dan semua itu diciptakan hanya untuk satu tujuan, untuk menghentikan Jepang. Lantas, bagaimana mereka melakukannya? Bagaimana sebuah bangsa kecil bisa mengguncang tatanan dunia? Mari kita bedah taktik licin, pengkhianatan cerdas, dan ambisi gila di balik kebangkitan sang matahari terbit. Tokoh utamanya di balik layar ini bukan cuma Kaisar Meiji. Ada kelompok radikal yang disebut Isshin Shishi. Mereka adalah samurai-samurai muda yang punya logika sederhana namun sangat mematikan. Kalau kamu mau mengejar serigala, kamu harus punya taring yang jauh lebih tajam dari serigala itu sendiri. Begitu pola pikir mereka. Taktik mereka disebut dengan Fukokaku Kyuhei, slogan yang sangat mengerikan, yakni perkaya negara, perkuat militer. Mereka tidak cuma duduk diam di istana. Jepang mengirim mata-mata terbaik mereka ke seluruh penjuru dunia. Mereka menyusup, mengamati, dan mencuri dari cetak biru kapal perang Inggris yang rumit hingga sistem pendidikan Jerman yang sangat disiplin. Jepang tidak hanya sekedar belajar seperti murid sekolahan. Mereka melakukan spionase industri besar-besaran jauh sebelum dunia mengenal istilah itu. Mereka menekan teknologi barat hanya untuk memuntahkannya kembali ke dalam bentuk serangan yang mematikan. Usaha pun membuahkan hasil. Pada tahun 1905, momen yang mengubah sejarah dunia untuk selamanya. Di Selat Tsushima, Admiral Togo Heiichiro, pria yang kelak dijuluki menjadi Nelson dari Timur, sudah menunggu dengan rencana yang sangat mematikan. Dengan ketenangan seorang predator, Togo menggunakan taktik crossing the T, sebuah manuver beresiko tinggi yang menempatkan seluruh moncong meriam Jepangnya tepat di depan barisan kapal lawan. Yang hasilnya armada kebanggaan Rusia, kekaisaran besar kulit putih yang dianggap tak terkalahkan, hancur lebur dalam hitungan jam.
Dunia terkejut. Struktur rasial dunia saat itu runtuh seketika. Barat mulai sadar dengan rasa ngeri yang luar biasa bahwa mereka tidak hanya menciptakan sebuah negara modern. Mereka telah menciptakan sosok monster. Jepang bukan lagi murid yang duduk manis di bangku kelas. Mereka telah berubah menjadi kompetitor yang haus darah, siap menelan siapapun yang menghalangi jalan sang matahari terbit. Jepang tidak berhenti sampai di situ. Mereka menciptakan sebuah perpaduan yang sangat mematikan. Teknologi mutakhir barat yang dibungkus dengan kode etik Bushido yang fanatik. Hasilnya, lahirlah barisan prajurit yang benar-benar menghapus kata menyerah dari kamus mereka. Masuklah Isoroku Yamamoto, sang arsitek di balik tragedi Pearl Harbor. Yamamoto bukan orang bodoh. Dia tahu betul bahwa industri Amerika adalah raksasa yang sedang tidur. Taktiknya, satu serangan kejutan yang begitu brutal hingga mampu melumpuhkan lawan dalam sekali pukul. Dalam sekejap, badai dari timur ini menyapu segalanya. Hanya dalam hitungan bulan, Asia berlutut. Meriam-meriam Jepang mulai mengincar jantung Australia. Sementara kapal selam mereka secara misterius muncul di lepas pantai California. Inilah momen yang paling ditakuti dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, supremasi Barat berada di ujung tanduk. Mereka tidak lagi hanya menghadapi sebuah negara. Mereka menghadapi ancaman eksistensial yang siap mengubah peta dunia untuk selamanya. Lalu muncul satu pertanyaan besar. Kenapa? Kenapa Amerika Serikat harus menjatuhkan Little Boy dan Fat Man? Jawabannya bukan sekedar ingin mengakhiri perang, tapi karena sebuah kengerian yang tak sanggup dibayangkan oleh logika Barat. Dunia menyaksikan kegilaan taktik kamikaze dan gyokusai, sebuah komitmen bunuh diri massal demi kehormatan. Bagi tentara Jepang, menyerah adalah aib yang lebih buruk daripada kematian. Barat pun sadar mereka tak sedang melawan tentara biasa. Mereka melawan bangsa yang siap bertempur hingga orang terakhir, meski hanya dengan sebilah bambu runcing. Para jenderal Washington tahu betul, invasi darat ke tanah Jepang hanya akan menjadi ladang pembantaian yang memakan jutaan nyawa serdadu mereka. Mereka terjepit dalam kebuntuan. Maka bom atom itu jatuh bukan hanya sebagai senjata pamungkas, itu adalah sebuah pengakuan pahit dari dunia, bahwa secara mental dan taktis, Jepang nyaris tak mungkin ditaklukkan lewat perang konvensional. Mereka harus dihancurkan dengan kekuatan dewa, karena manusia biasa tak lagi sanggup untuk menghentikan mereka. Pada akhirnya, sejarah mencatat satu hal penting. Jepang menolak keras untuk sekedar menjadi korban kolonialisme. Di saat bangsa lain terbelenggu, mereka justru memilih untuk mengambil alih kendali dan menjadi pemain utama di panggung dunia ini. Ini adalah sebuah bukti nyata dari lembar sejarah bahwa senjata terkuat untuk bertahan hidup bukanlah pedang, bukan pula meriam, melainkan adaptasi. Karena hanya mereka yang berani berubah yang akan tetap berdiri tegak saat badai zaman menyapu segalanya. Terima kasih sudah menonton. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Kita akan kembali lagi bersama video menarik di uploadan berikutnya. シナとの戦いを終結させなければならない。もしシナとの戦争を終結したいならば